Ada nggak korelasinya perangnya nanti kita ini dengan memanah, berkuda, berenang? Saya sempurnakan dulu riwayat itu, bahwa riwayat tadi mengenai memanah, berkuda itu memang ada di hadis. Imam Nasai itu di Sunan Nasai mengumpulkan bab khusus tentang berkuda, memanah itu ada bab khusus dalam kitab hadis. Tapi berenang tidak ada, karena itu muncul dalam kalam Sayyidina Umar. Nah ini. Ya, jadi ini teman-teman diluruskan para dai pencinta olahraga akhir zaman. Olahraga, namanya aja olahraga, Bang Dik. Emang begitu, olahraga akhir zaman itu semuanya manual, pedang. Jadi harus ada juga latihan pedang, bukan hanya memanah, bukan hanya berkuda, tapi ada juga main pedang, main tongkat. Tapi ingat, perang dengan Dajjal itu bukan hanya perang fisik, tapi dia perang batin. Tapi ini masalah gadget sekarang. Masalah apa? Masalah gadget. Oh, HP gadget. sekarang banyak sekali di gadget itu fitnah di situ. Dan itu gampang sekali gitu orang membolak-balikan fakta, terus menyalahkan orang. Buya sendiri diserang oleh orang yang mungkin baru belajar agama. Ya. Kok tahu Bang Dik? Nonton? Ya, saya kan fans. Iya. Murid-murid ya kan, bahasa artis itu fans ya kan ya. Ini gimana Bu ya kita menyingkapinya ini? Gadget ya. Gadget ini sebenarnya sudah dinubuatkan juga oleh baginda Nabi SAW. Nabi Muhammad. Oh ya? Ya, hadis Ibnu Mubarak. Lafaz yang saya ingat, nanti mungkin Buya Asfi bisa meluruskan ya. Min asyratis sa'ah, ciri-ciri hari kiamat, ayyuk khazal ilm anil asagir. Ilmu diambil, diakses, didownload, didengarkan dari yang kecil-kecil. Para ulama ahli hadis menganggap yang kecil itu yang tidak bersanad. Dia berguru langsung ke buku, dia berguru. Nah, sekarang orang tidak baca buku, Bang Dik. Yes. Ya, teman saya dari Bandung bilang, minat baca orang tinggi, Bu ya, tapi kualitas baca orang rendah. Kualitas ya. Oh iya juga. Sekarang orang baca WA, baca yang paling lucu, baca komentar di bawah video YouTube, baca komentar di berita. Tapi minat baca kitab mana? Kitab setebal ini isinya berita tentang akhir zaman, siapa yang mau cerita? Kitab Tazkirah. Ini pegangan saya semenjak saya masih kelas 3 SMP. Jadi saya sudah dapat kitab ini, cuma dulu ringkasan Imam Sya'rani, dan saya dapat kemudian yang kitab intinya di kitab Imam Al-Qurtubi, At-Tazkirah, dulu mukhtasar At-Tazkirah. Karena saya berazam dulu, ya Allah, saya tidak mau melepaskan ilmu ini. Maka sampai sekarang saya punya jatah, Bang Dik. Saya main handphone, tapi saya lebih banyak main buku. Saya baca yang ada maklumat di dalam gadget, tapi saya lebih banyak ngambil maklumat dari sini. Dan di kolbu kita juga udah ada gadget, Bang. Ada gadget? Ada gadget juga di kolbu kita. Maksud? Dan itu dahsyat sekali. Handphone atau tablet, dia supaya bisa mengakses berita, mendownload, dia butuh wifi, butuh kartu. Kalau kartu berarti dia perlu ada pulsa. Sama, kalau Bang Dik bisa menghidupkan kolbu, wifi di kolbu itu terkoneksi dengan server tertentu, wah keren, maka akan bisa mengakses. Sedikit itu bocoran dong gimana tuh caranya Bu ya? Sedikit aja lah. Ya, nanti kita bahas yang lain. Ini tapi tanggung nih. Saya mempersiapkan perang soalnya. Waduh, gawat. Ketika Sayyidina Umar datang kepada baginda Nabi, apa kata Nabi? Jika ada di setiap umat itu muhaddatsun, orang yang diberi kabar kolbunya, itu muhaddatsun. Orang yang bisa muhaddatsun itu artinya orang yang diberikan kabar hatinya. Iya, kalau muhadditsun ahli hadis. Muhaddatsun dia diberitakan di kolbunya. Itu muhaddatsun. Itu hadis Sahih Bukhari, Muslim. Kolbu yang seperti apa Bu ya? Sering berzikir kah? Dulu, selesai dulu hadisnya Bang Dik. Oh, ya. Nafsu saya. Lau kana fi ummati lakana Umar. Kalau ada di umatku, itulah Umar orangnya.
Apa yang dilakukan Umar? Umar lagi lagi khutbah di Madinah, itu bisa berdialog dengan tentara dia, panglima dia, Sariyah yang ada di Irak atau Syam. Itu pakai telepon apa itu Bang Di? Wah. Apa ininya itu, servernya apa? Itu server kolbu. Dari kolbu kepada Allah, Allah yang mengirimkan. Berarti HP sama hati lebih canggih hati ya? Iya, lebih canggih hati kalau dirawat. Kalau dirawat. Maka persiapan kita di akhir zaman, nanti ini tablet Bang Dik nggak bekerja karena nggak ada energi listrik. Seperti tadi Bang Dik cerita, teman Bang Dik membandingkan teknologi orang Uni Soviet atau Rusia dengan US. Ini mau menghancurkan, ya ini sebelum dihancurkan dimatiin dulu sistemnya. Kalau semua sistem mati, bagaimana Bang Dik? Handphone tidak bergerak. Ya, ini seperti pisau. Pisau itu bisa dipakai bunuh orang, bisa dipakai untuk bikin bumbu masak yang enak. Terserah mau dipakai apa gadget kita. Kolbu juga sama. Kolbu ini bisa dipakai untuk mendekat kepada Allah, bisa mendekat kepada selain Allah, bisa untuk memelet malaikat, bisa untuk memelet akhwat. Yang mana Bang dipilih? Mau jadi kekasih Allah, pelet malaikat. Ini bahasa. Pelet malaikat itu ngundang malaikat. Yes. Malaikat itu senangnya cuma dengan orang yang zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, subhanallah, apapun. Itu malaikat pasti datang, tuh melet malaikat bahasa saya. Tapi itu bisa digunakan oleh ahli-ahli pelet untuk mantra-mantra, doa-doa untuk menaklukkan lawan jenis. Sebagaimana itu laki perempuan sama Bang. Laki perempuan sama. Keinginan begitu sama. Nah, karena nggak bisa langsung nembak langsung, lewat nggak langsung deh gitu ya. Nah, itu kekuatan kolbiah. Nah, inilah yang harus kita rawat, kita latih dari sekarang. Siap-siap ini nanti nggak ada gitu. Baik. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk bertanya tentang Dazal. Ya, saya jadi ingat bahwa Rasulullah menyarankan kita berkuda, memanah, dan berenang. Setahu saya Rasulullah itu nggak punya ya perlengkapan renang ya. Apakah nanti perangnya di akhir zaman itu tidak ada lagi yang namanya senjata canggih, peluru-peluru semuanya macet, komputer sudah mati, yang ada, nah ini kita lari itu hanya bisa terbebas lari berenang ke air, dikejar-kejar kemanapun, di gunung-gunung tetap dicari-cari, tapi di air itu kita bisa selamatkan karena air kan sifatnya menyucikan gitu ya. Ada nggak korelasi ini perangnya nanti kita ini dengan memanah, berkuda, berenang? Saya sempurnakan dulu riwayat itu, bahwa riwayat tadi mengenai memanah, berkuda itu memang ada di hadis. Imam Nasai itu di Sunan Nasai mengumpulkan bab khusus tentang berkuda. Memanah itu ada bab khusus dalam kitab hadis. Tapi berenang tidak ada, karena itu muncul dalam kalam Sayyidina Umar. Nah ini. Ya, jadi ini teman-teman diluruskan para dai pencinta olahraga akhir zaman. Olahraga, namanya aja olahraga Bang Dik. Emang begitu, olahraga akhir zaman itu semuanya manual, pedang. Jadi harus ada juga latihan pedang, bukan hanya memanah, bukan hanya berkuda, tapi ada juga main pedang, main tongkat. Tapi ingat, perang dengan Dajjal itu bukan hanya perang fisik, tapi dia perang batin. Yang ikut perang saat itu bukan hanya fisik manusia, tapi iblis turun, jin kafir turun semua. Terus kita mau sama siapa kalau kita nggak punya backup secara rohani? Kalau malaikat tidak pernah kita pelet gitu ya, nggak pernah bersama kita. Jika para syuhada ruh-ruhnya tidak merestui kita, gimana caranya? Para aulia kita tidak punya koneksi sanad kepada mereka, kita kalah Bang Dik. Karena satu, mereka itu ada jin-jin, ada syaitan di belakang dia. Seperti terjadi pada perang Badar. Jadi Nabi berdialog di hadis Sahih Bukhari dengan Sayyidina Jibril. Nabi bertanya, wahai Jibril, malaikat seperti apakah, golongan manakah yang berperang waktu perang Badar? Apa jawaban Sayyidina Jibril? Sebagaimana yang berperang bersama engkau adalah orang-orang terbaik, maka yang kami turunkan juga malaikat terbaik. Jadi yang ikut perang waktu perang Badar itu orang-orang terbaik, malaikat-malaikat terbaik. Manusia-manusia yang perang itu kualitasnya
lebih tinggi dari malaikat-malaikat itu. Nah, ini yang dahsyat sebenarnya. Dan jumlah mereka 313. Maka hati-hati dengan angka ini. 313 ini akan banyak dicaplok oleh orang yang nggak sabar. Padahal untuk membentuk 313, Nabi memerlukan waktu dari masa Makki, kemudian sampai ke tahun kedua Madinah. Ini nggak mudah. Ngapain Nabi di Mekah? Nabi nggak ngajarin sholat. Udah dapat perintah sholat 3 tahun sebelum hijrah. Yang Nabi ajarkan selalu Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad. Supaya tidak ada perselingkuhan dalam kolbu. Cukuplah zahir yang berselingkuh dengan dunia, mencintai dunia. Tapi kolbu tidak boleh berpaling kepada Allah. Cukuplah badan kita maksiat, tapi batin kita nggak boleh maksiat. Yang Allah pandang kan batin. Kenapa dulu ada laki-laki bunuh 100 orang diterima? Karena batin dia mencari Allah. Ada perempuan yang melakukan pekerjaan yang menurut kita paling hina di dunia, tapi batin dia mencari Allah. Ketika dia melihat ada seekor anjing, dia selamatkan. Itu lebih mulia daripada orang yang bicara ayat-ayat agama, tapi batin dia tidak seirama dengan Rahman dan Rahim. Padahal Allah selalu berbicara Rahman dan Rahim. Nyambung banget. Ya, ya. Sudah itu Buya. Ya, itu aja deh. Ya Allah, ya Karim. Mulai sekarang saya harus belajar berenang. Berkuda. Jadi itu latihan fisik aja, Bang. Ya, saya pikir tadi itu berenang itu filosofi ya. Kalau kita berenang dari pantai, garis pantai, kalau kita kasihkan terus berenang, lama-lama kita kejauhan untuk balik tenggelam kita. Makanya begitu kita jalan ke dunia, lagi asik Allahu Akbar, balik. Berenang lagi, Allahu Akbar, Allah, balik. Jadi kita ada beberapa 5 waktu dilatih untuk berenang lebih jauh lagi. Saya pikir cuma itu. Ya ternyata tadi penjelasannya, tapi boleh juga tadi ya filosofi. Boleh. Bagus.